Kita akan langsung mohon maaf tadi ada gangguan teknis dalam sistem operasi laptop saya sehingga bisa terputus demikian. Untuk itu saya mohon maaf. Oke, kita langsung di sana di Papua ada Karon, tolong ini dulu bisa sampaikan selamat sore kepada peserta diskusi. Yohanes Mambrasar. Ya, halo semuanya. Oke, terima kasih. Saya langsung saja perkenalkan Yohanes Mambrasar adalah rekan saya selaku advokat sekaligus dari PAHAM dan ia juga sekaligus sebagai penulis. Yang kedua, saya akan perkenalkan Kakak Vero. Ya. Halo Kakak Vero. Halo, halo Michael. Oke, Halo semua. sorry. Jadi rekan-rekan selamat sore semua. Kakak Vero ini saya sedikit menjelaskan background-nya. Mungkin kalau saya salah sebutkan mohon dikoreksi. Nah, untuk Kakak Vero sendiri adalah dokternya di Harvard University di AS. Beliau merupakan antropolog yang banyak melakukan riset tentang masyarakat adat, termasuk kekerasan masa lalu soal Papua. Dan saat ini beliau merupakan peneliti pada Georgetown ya dan Eutinica. Beliau Georgetown ya di Malang. Benar? Iya, benar. Benar. Baik. Oke, terima kasih. Untuk penagap berikutnya, Direktur LBH Papua yaitu Emmanuel Gobay, SHMH, pada kesempatan pertama kita saat ini. Oke, sembari kita menunggu Pak Direktur LBH Papua, kami langsung saja masuk dalam pokok dalam diskusi publikasi laporan kekerasan aparat kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia terhadap rakyat Papua per 2020. Bisa. Nah, dalam diskusi ini langsung akan dijelaskan oleh saudara penulis yaitu Yohanes dari hasil riset, data dan juga dari motif dan pola data sebenarnya kepolisian maupun tentara membicarakan soal Papua tidak terlepas dari konflik begitu ya teman-teman. Nah, mengapa dan bagaimana dari per 2020 ini hasil dari penelitian dari teman-teman PAHAM maupun Kontras nanti akan langsung dijelaskan oleh atau dipaparkan langsung oleh saudara Yohanes Mambrasar sebagai penulis. Untuk itu pada kesempatan ini saya langsung berikan kepada saudara Yohanes untuk bisa langsung sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Mike untuk kesempatannya dan juga telah memandu diskusi. Ya, jadi penelitian ini saya lakukan di Januari sampai bulan Desember. Penelitian ini saya berikan judul itu dengan judul Orang Papua Dilarang Bicara, Laporan Kekerasan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia terhadap rakyat Papua tahun 2020. Nanti laporan ini
kami akan bagikan juga kepada publik. Ya, saya seluruh Papua dan Papua Barat ya, untuk semua kasus-kasus kekerasan, beberapa kasus yang dari penelitian ini kami menemukan ada 63 peristiwa kekerasan selama tahun 2020. Berbagai kekerasan ini terjadi dalam bentuk penangkapan, penganiayaan, penembakan, pembunuhan, intimidasi, penculikan, dan pembubaran demonstrasi, tapi juga penggeledahan. Penangkapan di sini yang menjadi fokus kita adalah penangkapan yang terjadi di luar prosedur hukum. Itu menurut kami merupakan bagian dari kekerasan aparat. Di berbagai peristiwa ini tadi kami menemukan ada 63 peristiwa kekerasan dengan korban sebanyak 304 orang korban. Di penangkapan ada 45, di penganiayaan ada 32 kasus, ada 61 korban. Di penembakan ada 14 kasus, ada 24 korban. Di pembunuhan ada 11 kasus, ada 24 peristiwa. Teman sekalian semua, Mantau. mohon maaf sekali, saya ambil alih sedikit dulu. Untuk untuk saudara Yohanes, mohon maaf, saya ada gangguan di sini, dan tadi sudah beberapa menit itu sudah lewat dan teman-teman semua tidak bisa mendengarkan hasil presentasi dari saudara penulis sendiri, sehingga bisa ulang dari awal. Iya, terima kasih. Ya, jadi sepanjang tahun 2020 dari penelitian yang kami temukan ada 63 kasus kekerasan di Papua, dan korbannya ada 304 orang masyarakat sipil. Kekerasan-kekerasan ini terjadi dalam bentuk penangkapan, penganiayaan, penembakan, pembunuhan, intimidasi, penculikan, pembubaran demonstrasi, dan juga penggeledahan. Di penangkapan yang kami masukkan dalam kategori kekerasan adalah penangkapan yang dilakukan di luar prosedur, penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Itu menjadi concern kita juga di pembubaran demonstrasi dan penggeledahan dan penyitaan. Itu concern kita ada di luar prosedur. Jadi kalau penangkapan yang dalam prosedur tentunya tidak menjadi domain kita atau tidak masuk dalam penelitian ini. Oke, di dalam berbagai tindakan kekerasan tadi, kemudian kami membagi dia dalam meneliti lebih untuk membagi dia dan melihat per kasus, tapi juga jumlah korban. Dari penelitian itu kami temukan ada di penangkapan itu ada 36 kasus, korbannya ada 245 orang, di penganiayaan ada 32 kasus, ada 61 korban, di penembakan ada 14 kasus, ada 24 korban, di pembunuhan ada 11 kasus, ada 24 korban, di tindakan intimidasi ada 4 kasus, ada 6 korban, di penculikan ada 2 kasus, ada 5 korban, di kasus pembubaran demonstrasi ada 8 kasus, penggeledahan dan penyitaan ada 5 kasus. Itu klasifikasi kasusnya. Dan dari berbagai tindakan ini kami kemudian mengkategorikan pelaku juga kami mendata. Kemudian pelaku paling banyak sebenarnya adalah Polri, yaitu ada 33 kasus, ada di TNI ada 22 kasus, dan juga tindakan bersama antara polisi dan TNI itu ada 8 kasus. Oke. Selanjutnya dari data-data ini, dari tindakan kekerasan yang kami teliti, kami kemudian melihat ternyata tindakan aparat ini ada hubungannya dengan beberapa
motif yang kami lihat itu ada kekerasan yang kemudian berhubungan dengan motif politik, ada juga kekerasan yang berhubungan dengan motif ekonomi, dan juga ada juga kekerasan yang lainnya adalah motif arogansi, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat tanpa prosedur atau main hakim sendiri dan lain-lain. Oke, di kekerasan yang bermotif politik ada 35 kasus, di motif arogansi ada 25 kasus, di motif ekonomi ada 3 kasus. Di motif ekonomi dan motif politik ini memang dalam penelitian ternyata memang ada sedikit irisan, ada di kasus-kasus yang berkaitan misalnya di Timika dan di Intan Jaya dan Wamena itu. Nah, ini memang kita harus perlu mendalami lebih jauh karena memang itu ada motif politik tapi juga ada motif ekonomi ya. Tapi dalam kasus ini karena memang argumentasi aparat adalah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kelompok separatis, jadi itu kemudian itu motifnya itu kami kategorikan sebagai motif politik. Dan di motif ekonomi memang murni itu merupakan tindakan kekerasan yang terjadi di tadi berhubungan dengan penjagaan keamanan terhadap investasi seperti di kasus Merauke, dan juga penembakan Berari pada dua warga, satu Berari dan Wandik di Timika. Tindakan arogansi tentunya banyak kasus misalnya di penganiayaan terhadap warga sipil banyak yang akhir-akhir ini terjadi di Tambrau, di distrik Kuor, dan juga di distrik Kasi, tapi juga di distrik Yembun di semenjak bulan Oktober, Juni Juli itu ada. Itu beberapa tadi motif yang kami lihat. Oke, dari kasus ini penelitian ini kami lakukan di seluruh Papua ya, itu di provinsi Papua maupun di Papua Barat, dan ini kasus ini murni tidak masuk di dalam kasus yang berkaitan dengan konflik atau kekerasan langsung aparat dengan TPNOP misalnya. Jadi ini murni kasus kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil. Beberapa kasus yang merupakan kontak tembak antara pihak aparat dengan TPN itu kami tidak masuk di situ, kami tidak meneliti bagian situ atau tidak mendata. Misalnya kasus penembakan Tandi Kogoya di Timika itu kami tidak masukkan dalam data sebagai korban, tapi masyarakat sipil biasa yang terkena dampak dari situ, ada satu anak itu kami masuk dalam data sebagai bagian dari korban kekerasan aparat. Jadi beberapa kasus yang terjadi di Intan Jaya dan Duga, misalnya korban tembak atau korban dari pihak OPM atau korban dari pihak TNI itu tidak masuk, tapi juga yang terjadi di Duga. Oke, dari tren kasus selama tahun 2020 ini yang saya lihat adalah semacam upaya negara melakukan menggunakan kekerasan untuk menutup ruang atau ruang-ruang kebebasan masyarakat sipil. Ini banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan kasus-kasus politik, kebebasan menyampaikan pendapat di motif politik itu, misalnya kasus kasus pembubaran paksa mahasiswa Unsur tanggal 28 dan 27 pada bulan September dan Oktober. Tapi juga penangkapan 55 warga sipil plus anggota MRP di Merauke. Jadi
ini kekerasan ini dia meningkat dengan kebijakan negara dalam merespon gejolak politik di Papua, tapi dengan cara-cara kekerasan begitu. Jadi makanya dalam judul ini kita menulis bahwa orang Papua dilarang bicara begitu, karena memang kekerasan ini dia meningkat seiring dengan kebijakan keamanan negara di Papua dalam menangani situasi politik Papua, tapi kemudian dia menggunakan pola-pola kekerasan. Jadi orang Papua dilarang berbicara, bahkan dalam konteks otsus ini di tren di kebebasan di kekerasan di domain politik itu banyak terjadi dalam isu-isu politik di Papua ya, dalam kebebasan secara dalam ruang-ruang sipil, di ruang-ruang legal ya, ruang-ruang legal yang negara memberikan ruang itu kepada rakyat Papua, tapi lagi-lagi itu ruang-ruang ini kemudian ditutup dengan dibatasi dengan penggunaan kekerasan. Jadi saya kemudian melihat semacam dari penelitian ini, saya melihat tren kasus ini kemudian negara menggunakan pendekatan kekerasan atau membatasi ruang-ruang orang Papua dan memaksakan orang Papua untuk tidak boleh berbicara, ikuti apa yang Jakarta atau pemerintah inginkan. Itu yang terjadi. Itu juga terjadi, kita lihat di kasus di Timika, di kasus di Intan Jaya. Itu juga di Tambrau juga ya, dalam kasus Kodim. Itu kita lihat di dalam kasus intimidasi terhadap 5 warga itu, warga kemudian menyampaikan pendapat untuk menolak Kodim. Pihak Koramil datang kemudian mendekati warga dan kemudian mengintimidasi warga. Jadi saya lihat jadi tren kasus ini dia ikut dengan meningkat itu seiring dengan gejolak politik di Papua yang beberapa tahun ini semakin meningkat. Jadi ada faktor gerakan politik yang dikendalikan oleh perlawanan politik oleh kelompok-kelompok hutan, dampaknya di masyarakat sipil. Ya, saya tidak bicara soal kontak tembak atau konflik antara pihak TNI dan Polri, tapi saya bicara soal dampaknya terhadap masyarakat sipil begitu. Orang-orang masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa, tapi kemudian menjadi kekerasannya. Kita tahu di Nduga dengan Intan Jaya beberapa tahun sejak tahun 2020, mulai dari bukan 2020 tapi sudah mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu mulai meningkat sekali, apalagi di tahun 2020 sampai sekarang dari 2021 masih meningkat. Itu ya, jadi saya lihat trennya di situ. Jadi ada soal tadi ada mencuatnya gerakan politik oleh yang dikendalikan oleh kelompok politik di dalam hutan, tapi oleh militer militer TPN ya. Tapi juga yang di dalam isu otsus di Papua, pasca berakhirnya otsus di Papua ini, Jakarta tidak memberikan ruang bagi orang Papua. Ya, di kasus kita lihat di kasus Uncen tadi dan juga di kasus penangkapan 55 anggota masyarakat Papua di wilayah Merauke dan juga anggota MRP, itu juga memberikan kesan yang menggambarkan langsung bagaimana pendekatan negara dalam merespon suara-suara orang Papua. Jadi kalau saya mau lihat ini sesuatu yang, kalau saya mau buat perbandingan atau saya lihat kasus sekarang dan saya buat perbandingan dengan kasus-kasus atau data-data di tahun-tahun sebelumnya, saya pikir tidak beda jauh. Sangat sama ya. Saya lihat kasus di sekarang tahun 2020 dan 2021, tapi juga 2019 ya, pasca rasisme. Persis itu kasus di Papua hari ini itu kondisinya sama seperti di kondisi Papua di tahun-tahun 84 sampai juga 89. Itu sama persis. Ada kasus kekerasan terhadap orang Papua yang begitu meluas, ada tindakan kekerasan aparat dalam bentuk penembakan, pembunuhan, pembungkaman dan berbagai macam bentuk penculikan, itu juga hari ini terjadi. Orang Papua dilarang bicara dan terima kebijakan Jakarta di tahun 84 dan seterusnya sampai 90-an, kebijakan tunggalnya di Jakarta sama. Hari ini Jakarta bicara otsus, Jakarta semua dikendalikan oleh Jakarta. Jakarta tidak memberikan ruang bagi orang Papua ya. Bahkan hari ini rakyat Papua demo di beberapa tempat minta untuk harus Jakarta mendengar suara orang Papua. Jakarta tidak mau dengar. Jakarta menyusun konsep otsus versi berikutnya secara sendiri. Jadi begitu sama juga dalam isu pemekaran ya. Ada berbagai macam isu masyarakat yang masyarakat sampaikan, Jakarta tidak mendengarkan, tapi kemudian Tito Karnavian secara sendiri bilang, ini kebijakan
pemetaan intelijen. Jadi lagi-lagi perspektif militer, pendekatan keamanan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah Papua atau membangun Papua. Ini juga yang terjadi di tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an sampai 90-an. Kita kalau baca studi-studi yang dilakukan oleh Pak Beni Giai di berbagai macam bukunya, Memori Pesionis, itu sangat jelas sekali bagaimana pendekatan aparat di tahun-tahun itu. Dan saya pikir hari ini persis sama. Ada operasi militer, ada pengungsian, ada penculikan, orang Papua dilarang bicara dan dengar apa semua dari Jakarta. Itu yang hari ini terjadi. Jadi saya tidak melihat situasi hari ini lain, tapi saya melihat hari ini persis sama seperti tahun 1984. Saya pikir kasus di penelitian atau laporan-laporan John Rumyak di tahun 1994 itu mirip sekali dengan yang hari ini terjadi di Papua. Ya, ada perampasan tanah di Mika, ada penculikan, ada pembunuhan. Hari ini juga terjadi di Intan Jaya dan Duga, itu juga sama. Saya pikir itu hasil yang saya temukan dari penelitian ini, dan saya pikir dokumen-dokumen ini bisa nanti kami akan publikasi kepada semua pihak, silakan digunakan, dan ini data ini kami olah dari berbagai sumber yang terpercaya. Yang sumber-sumber ini kami ambil secara langsung dari pendampingan kami dari tim kuasa hukum di PAHAM maupun di Koalisi Hukum dan HAM di Papua. Jadi ini data langsung yang kami dapat data lapangan, tapi juga kami olah dari berbagai macam media. Misalnya sumber paling yang kami gunakan adalah Jubi dan Suara Papua yang tentunya sudah terkonfirmasi. Jadi ini akurat. Yang korban lain yang di Jubi maupun di Suara Papua yang kami dapat, kami juga melakukan konfirmasi, wawancara secara langsung kepada narasumber, mengecek apakah benar peristiwa ini atau tidak, dan itu sudah diverifikasi. Jadi demikian saya pikir dari penelitian ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Advokat Yohanes Mambrasar selaku penulis. Ya, selebihnya sudah telah disampaikan atau dipaparkan oleh Saudara Yohanes, yang mana telah mengungkapkan berbagai fakta ya sosial yang dihadapi atau dalam berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM yang dihadapi oleh masyarakat Papua, yang mana mereka penelitian ini juga mereka lakukan di Papua maupun Papua Barat. Nah, beliau juga dalam kesempatan ini garis bawahi bahwa ini bukan kekerasan soal politik Papua mereka, tetapi ini soal terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, perampasan ekologi seperti itu. Nah, yang aktor-aktornya adalah memang yang dilakukan oleh TNI Polri sendiri, yaitu ada beberapa jumlah kasus yang beliau juga paparkan tadi. Dari Polri sendiri itu 33 dan TNI 22, gabungan TNI Polri itu ada 8. Nah, itulah korban-korban yang mana selama ini korbannya adalah masyarakat sipil atau masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Untuk itu saya lanjutkan kepada penanggap, yaitu Kakak Vero, yang mana beliau akan menjelaskan soal kekerasan atau fasionis dari 1961 atau sampai 2020 atau 2021 saat ini. Nah, untuk itu saya langsung saja berikan kesempatan bagaimana pendapat hasil dari penelitian selama ini yang Vero dan rekan-rekan lakukan atau melihat secara langsung maupun lewat penelitian yang dilakukan. Untuk itu saya berikan kesempatan langsung kepada Vero. Terima kasih, Michael. Saya sebenarnya ini ada PowerPoint. Apakah saya bisa share screen atau mungkin dari? Ya, itu akan lebih bagus. Dari SKP-nya bisa. Biar peserta juga bisa nonton.
Tolong di play ya. Oke, saya ingin berterima kasih atas undangan ini. Saya sangat merasa terhormat bicara di sini dengan teman-teman semuanya ini lawyer ya. Dari mulai Michael sampai Yohanes sampai Kakak Edu nanti, ini semua adalah pengacara-pengacara yang sangat hebat dari Papua. Jadi saya sangat hormat dengan kerja-kerja yang adik-adik dan kakak lakukan, karena kerja-kerja dokumentasi ini kerja-kerja yang sangat penting. Bukan hanya untuk kepentingan orang Papua sendiri, tapi saya pikir kita yang ada di luar, ini saya mewakili orang yang ada di luar, ini penting untuk mendengar, melihat, dan mengikuti perkembangan yang terjadi di Papua. Keunikan Papua ini nanti akan kita lihat sebentar lagi, tapi saya ingin mengapresiasi laporan ini sebagai satu laporan yang akan melengkapi laporan-laporan tentang situasi HAM di Papua yang juga dilaporkan oleh pihak-pihak lain, termasuk juga dari misalnya laporan dari tim kemanusiaan di Intan Jaya, tim kemanusiaan di Nduga, kemudian laporan-laporan dari badan internasional, dari gereja, dan juga dari misalnya hari ini sebenarnya muncul juga laporan situasi HAM dari Department of State dari Amerika, jadi yang satu kota ini kebetulan. Ini memperlihatkan bahwa situasi di Papua tidak baik-baik saja. Ini saya ingin menanggapi itu untuk yang pertama. Jadi selamat untuk tim PAHAM dan tim Kontras Papua. Yang kedua, seperti yang tadi Adik Yohanes ucapkan, memang laporan ini bersifat parsial. Parsial dalam arti dia berfokus pada situasi pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang situasi terkini di Nduga atau Intan Jaya yang lebih berkenaan dengan situasi perang, ini memang kita tidak akan mendapatkannya di sini. Tapi memang konteks dari situasi Papua ini mungkin bisa disebut perang secara umum, karena pelanggaran-pelanggaran yang tadi disebutkan oleh Yohanes ini sangat meluas dan sangat sistematis ya. Oleh karena itu saya sebenarnya hanya ingin meletakkan laporan ini dalam konteks data atau informasi yang kami dapatkan sebagai peneliti yang meneliti tentang Papua. Jadi silakan slide berikutnya. Oke, jadi mengapa pelanggaran HAM ini terus terjadi di Papua? Ini untuk teman-teman Papua itu sudah sangat jelas, mulai dari tahun 65 mungkin sampai tahun 63 sampai sekarang terus-menerus terjadi pelanggaran HAM. Tapi kalau kita kembali ke konteks tadi laporan PAHAM dan laporan Kontras Papua, saya ingin fokus kepada apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Kita melihat bahwa situasi Papua ini sangat unik dibandingkan daerah-daerah lain, persis karena banyaknya aparat keamanan yang ada di Papua. Ini berdasarkan riset misalnya atau pernyataan Victor Yemo, Komite Nasional Papua Barat di Suara Papua tanggal 14 Maret itu menyebutkan bahwa tahun 2019 itu ada 10.000 aparat keamanan, maksudnya TNI dan polisi yang didatangkan dari luar. Jadi ini pasukan non-organik. Tahun 2020 8.000 dan tahun 2021 ini adalah sudah 3.609. Menurut saya pernyataan Victor ini cukup akurat karena dari kalkulasi saya sendiri selama tahun 2019 ini tahun di mana banyak terjadi protes ya melawan rasisme negara Indonesia, saya mencatat ada sekitar pemberitaan sekitar 17.192 pasukan baik TNI maupun polisi. Kemudian tahun 2020 menurut data saya itu sekitar 12.254. Jadi estimasi dari Victor Yemo yang bilang bahwa selama 3 tahun terakhir ini ada 21.609 ini sebenarnya cukup akurat kalau kita melihat ini ya berbagai data yang muncul di media. Ini memang yang kemudian menjadi persoalan, apakah dengan banyaknya
deployment ini, kemudian juga meningkatkan jumlah pelanggaran HAM. Saya ingin kok tidak muncul slide berikutnya. Kok jadi begitu? Sorry ya, ini jadi begini, tapi di tempat saya sebenarnya tidak begitu. Jadi kita melihat bahwa selama 3 tahun terakhir ini memang ada intensifikasi dari aparat keamanan terutama, seperti statement dari TNI sendiri pada 16 Juli 2019 di antara bahwa mereka, maksudnya TNI, sedang merencanakan pembangunan 31 kodim baru di Maluku dan Tanah Papua, jadi di Papua Barat dan Papua dan Provinsi Papua. Mereka juga merencanakan ada penambahan sekitar 12.000 babinsa. Jadi selama ini jumlah babinsa di Papua itu sekitar 50.000. Dari Kapolda Papua sendiri, jumlah personel polisi di Papua tahun 2019 ini 11.984. Ini gambarnya ini jelek, tapi nanti saya ada yang lebih bagus. Sementara di Papua Barat ini 4.300. Sementara dari Kapolda Papua Barat ini mereka menargetkan ada 10.000 personel untuk tahun 2021 sampai 2022. Jadi mereka dengan daerah-daerah baru ini mengharapkan bisa menjadikan jumlah personelnya 10.000. Ini saya banyak angka-angka karena saya ingin membandingkan sebenarnya jumlah penduduk Papua ini berapa. Dari BPS kita melihat bahwa jumlah penduduk Papua ini sekitar 4 juta ya, 4 juta. Ini persisnya ada. Sorry, saya akan lihat di slide saya sendiri. Di saya itu Tanah Papua itu jumlah penduduknya 4.338.919. Jadi kalau kita melihat ini rasio jumlah aparat dibandingkan penduduk, ini kalau misalnya itu semua terjadi 12.000 babinsa ada, tambahan polisi ada, itu sekitar 14,5 aparat per penduduk. Saat ini Papua ini sebenarnya rasionya sudah 15 aparat per 1.000 penduduk. Jadi ini adalah konsentrasi aparat keamanan paling tinggi di Indonesia. Jadi 15 aparat per 1.000 penduduk. Dan kalau kita melihat bahwa orang Papua itu setengahnya, dan kebanyakan policing atau operasi keamanan ditargetkan ke orang Papua, maka itu bisa dikalikan 2, jadi sekitar 30 aparat per 1.000 orang Papua. Apakah ini bisa kita sebut sebagai DOM terselubung? Kita mungkin harus bandingkan dengan Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah ini penduduknya tuh 34.550.000. Ini banyak matematika. Mereka ada 38 kodim, ada 26.000 tentara dan 35.000 polisi. Tapi kalau teman-teman melihat, karena jumlah penduduk banyak, rasio aparat berbanding penduduk itu sekitar 2 aparat untuk 1.000 penduduk. Jadi orang Papua ini jauh memiliki lebih banyak aparat daripada orang di Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya di Jawa Tengah itu hanya ada 2 polisi atau 2 tentara untuk 1.000 penduduk, di Papua ada tadi 14 atau 15 ya. Nah, contoh perbandingan lain yang menurut saya sangat cocok itu adalah Provinsi Aceh tahun 2002. Ini adalah Provinsi Aceh ketika DOM sudah berakhir, tapi masih ada darurat militer ini, atau masa-masa mau ke darurat militer. Waktu itu jumlah penduduk Aceh tahun 2002 itu adalah 4.166.240 orang. Waktu itu ini pasca DOM ini sudah ada 40.000 TNI dan 14.000 polisi di Aceh. Jadi ini dari datanya Matthew Davis tahun 2006. Jumlah pasukan GAM sendiri itu sudah 5.200 ya waktu itu. Jadi Aceh ini kan jauh lebih besar sebenarnya daripada Papua. Kalau kita lihat Aceh yang DOM ini waktu itu,
rasio aparat dengan penduduk ini 13. Jadi Papua ini kesimpulannya, Papua jumlah aparat per penduduk itu jauh lebih banyak di Papua daripada di Aceh, bahkan mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat ketika darurat militer. Ini ya, bagi orang Papua mungkin sudah jelas itu bahwa angka-angka itu berarti angka-angka yang disebut Adik Yohanes tadi adalah orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang mati, orang-orang yang terluka, orang-orang yang dianiaya atau ditangkap sewenang-wenang. Tapi bagi kebanyakan orang Indonesia atau orang yang di luar Papua ini kurang bisa membayangkan, tapi sekarang bisa membayangkan bahwa setiap 1.000 orang Papua itu diawasi 20-30 tentara atau polisi. Jadi ini tingkat keamanan sekuritisasi atau tingkat policing itu sangat tinggi. Dan itu saya belum misalnya membicarakan dan mungkin di laporan sendiri itu fokusnya ke orang Papua. Mungkin juga perlu dipertanyakan apakah ada bedanya tingkat pengamanan bagi orang Papua dengan tingkat pengamanan terhadap pendatang di Papua. Dan apakah itu gap-nya sangat tinggi gitu, karena apabila gap sangat tinggi itu berarti ada yang namanya diskriminasi baik berupa etnis atau berupa ras begitu. Itu mungkin di data juga perlu disampaikan ya, Adik Yohanes nanti di intinya apakah memang ini terlihat jelas bahwa pendatang itu tidak mengalami penganiayaan misalnya atau penangkapan sewenang-wenang, atau ini memang sangat hanya orang Papua saja. Kedua juga dimensi gender ya, dalam arti saya pikir semua data sekarang termasuk data pelanggaran HAM itu harus menggunakan data gender, maksudnya agregasi data berdasarkan gender. Siapakah korban dari ini semua, apakah semuanya laki-laki atau ada perempuan juga? Karena ini nanti data yang teragregasi gender akan bisa menggambarkan misalnya apakah perempuan ini mengalami direct impact atau impact langsung atau impact tidak langsung. Impact langsung itu misalnya pelecehan seksual, pemerkosaan, hal-hal seperti itu yang kadang tidak dianggap pelanggaran HAM, padahal itu pelanggaran HAM ya. Itu atau tidak langsung misalnya ketika laki-laki ini ditangkap suaminya misalnya, anak-anaknya bagaimana, istrinya bagaimana. Itu mungkin saya ingin minta ke teman-teman yang sudah bekerja keras untuk melengkapi itu dengan data juga berperspektif gender ya. Itu kembali ke situasi Papua tadi, bahwa kita melihat bahwa Papua ini tempat yang sangat intensif atau sangat tinggi konsentrasi aparatnya. Kembali kita ke kasus Aceh yang mungkin bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman organisasi HAM, teman-teman pembela HAM, orang Papua maupun orang Indonesia yang mungkin ingin tahu apa yang terjadi di Papua. Mungkin kita bisa kembali ke tren dari Aceh untuk belajar atau memprediksi apa yang akan terjadi di Papua. Yang pertama itu adalah dari korban sipil. Kalau kita melihat di kasus Aceh, setelah DOM itu, Habibie ini, jumlah korban sipil sangat besar ya. Ini karena mungkin juga terkait dengan situasi transisi dari otoritarian ke demokrasi waktu itu. Tapi kita lihat, waktu Gus Dur, pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, jumlah korban ini langsung turun drastis. Mungkin bisa ya 100% ya, bukan 100%, maksudnya 50% ini dari yang 949 ke 294, misalnya untuk korban tewas. Kemudian, tapi yang kemudian menjadi perhatian kita itu ketika dari Abdurrahman Wahid ke Megawati ini, itu tidak disebut DOM, disebutnya darurat waktu itu ya. Itu tapi kita melihat itu peningkatan korban sipil itu naik 2 kali lipat, dari 294 misalnya yang tewas pada waktu pemerintahan Gus Dur menjadi 662 orang yang tewas pada waktu Megawati. Belum lagi luka berat, luka ringan dan hilang. Jadi waktu zaman Gus Dur tidak ada
peristiwa involuntary disappearance ya, atau penghilangan paksa, sementara waktu Megawati ada. Ini bersamaan dengan deployment, penambahan deployment tanpa menyebut itu DOM, yaitu sekitar tahun 2002 tadi yang saya sebut tadi ya, bahwa deployment non-organik itu ternyata berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban. Apakah hal ini juga akan terjadi di Papua? Apabila kita melihat dari tren di Aceh dan misalnya jumlah pasukan di Papua ini jauh lebih banyak, maka mungkin tingkat korban ini akan meningkat pesat ke depan. Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian teman-teman pembela HAM, juga teman-teman wartawan, teman-teman lain. Tentu saja karena beberapa faktor tadi seperti yang dijelaskan oleh Yohanes, yaitu adalah motif politik. Motif politik ini menurut saya yang ke depan yang akan terlihat ini tentu berhubungan dengan keberlangsungan otonomi khusus, juga kebebasan berekspresi, ini akan terus menjadi persoalan politik. Kemudian ekonomi ini mungkin sebenarnya akan sangat berhubungan dengan teman-teman yang studi tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran hak-hak lingkungan. Jadi ini teman-teman dari selatan mungkin bisa memprediksi bahwa persoalan ini akan menjadi semakin besar ketika ekspansi perkebunan, ekspansi pertambangan skala besar masuk ke Papua. Itu yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Slide berikutnya. Tolong slide berikutnya. Ini itu aspek yang tadi yang berkenaan dengan keamanan. Tapi yang kedua yang menurut saya penting dibahas juga adalah bagaimana banyaknya deployment tentara dan polisi ini berhubungan dengan pelayanan publik di Papua. Saya ingin memberi contoh bahwa pelayanan publik di Papua ini sangat berbeda dengan situasi keamanan tadi, terutama karena rasio tentara dan polisi ini jauh lebih tinggi daripada rasio tenaga kesehatan misalnya di Papua. Makanya saya ingin bandingkan berapa rasio tentara tadi dengan rasio dokter. Kalau kita melihat dari data BPS, ini saya tidak bikin data sendiri, ini data BPS, semua orang bisa lihat, bahwa rasio dokter dan penduduk di Tanah Papua itu satu dokter itu melayani 1.538 penduduk. Jadi lebih banyak polisi dan tentara daripada dokter untuk orang Papua. Misalnya bahkan di kota Jayapura, ini kota yang paling maju lah di Tanah Papua ini, hanya ada 195 dokter yang melayani 300.000 orang. Coba bayangkan 195 dokter melayani 300 orang. Bandingkan berapa tentara yang polisi yang kerja di Jayapura itu ribuan tuh. Bahkan di kabupaten seperti Mamberamo Tengah itu hanya ada satu dokter untuk melayani 45.000 orang. Ini saya pikir situasinya sama dengan dunia pendidikan, di mana walaupun rasio misalnya guru itu 1:26 katanya di Papua ini, tapi sebenarnya untuk daerah-daerah seperti Duga, daerah Intan Jaya itu pelayanan pendidikan tidak jalan. Apalagi dengan COVID, apalagi dengan digital ini ya, dengan pendidikan berbasis internet ini, karena di sana tidak ada sinyal, ini juga sangat sulit gitu. Jadi kita melihat adanya paradoks atau kontradiksi ya. Yohanes tadi, nanti saya hanya ingin menggarisbawahi teman-teman yang kerja di HAM ini, bahwa komitmen untuk mengirim tentara dan polisi ini jauh lebih kuat daripada komitmen untuk mensejahterakan orang Papua dalam arti pelayanan publik. Misalnya kesehatan, misalnya pendidikan, misalnya apalagi pelayanan-pelayanan yang berbentuk dasar ya, yang bersifat dasar ya. Begitu. Jadi ini
menghadirkan pertanyaan bagi kita semua pada janji-janji presiden sendiri. Presiden sendiri sekarang kan tidak datang. Waktu yang pertama dia sering datang dan menjanjikan adanya infrastruktur, adanya kesejahteraan. Yang sekarang kan dia tidak pernah datang, tapi dia kirim tentara. Ini di mana janji kesejahteraan itu, begitu. Jadi di mana janji kehidupan itu? Itu yang menurut saya penting. Begini, karena situasi yang tadi tentang HAM tadi sangat atau pengamanan tadi berlawanan dengan penyediaan pelayanan publik. Dan saya pikir ini korbannya adalah sangat banyak, kebanyakan perempuan dan anak-anak ini kan yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan, begitu. Jadi ini yang kalau tadi Ade Michael sebut sebagai memoria pasionis, itu sebenarnya bukan hanya memoria, tapi apa yang sekarang sedang dihadapi orang Papua itu, yaitu pengamanan yang sangat intensif, tapi pemiskinan dalam bentuk pelayanan publik ini, pemiskinan, pembodohan karena anak-anak tidak bisa sekolah. Ini saya ingin kontribusi saya begini, dan saya ingin mungkin mau mengajak kita semua berpikir. Saya sebagai peneliti menemukan data ini, bagaimana nih apa respon dari teman-teman sendiri, begitu. Demikian, terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan berbicara ini. Wah, terima kasih banyak pada Kakak Vero yang telah menjelaskan secara detail persoalan bukan hanya per 2020, tetapi sudah menjelaskan dari akar persoalan budaya, ya, kemudian soal pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan saat ini dengan jumlah begitu besar, yaitu TNI Polri yang setiap hari menjadi satu komitmen pemerintah pusat untuk mengirim tentara lebih diutamakan dibanding dikirim dokter atau guru dan lainnya di tanah Papua. Ya, mungkin seperti itu komitmen pemerintah pusat ataupun nawacita daripada Bapak Jokowi sendiri, mungkin seperti demikian, sehingga tetap saja mengirim pasukan TNI Polri non-organik maupun organik ke tanah Papua maupun Papua Barat. Yang mana saat ini dengan jumlah penduduk lebih sedikit daripada TNI Polri. Jadi sebenarnya ketika kita bisa melihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Saudara Yohanes dan kawan-kawan, dan juga hasil presentasi dari Kakak Vero sendiri, kita bisa kerucut dan bisa melihat sebenarnya yang konflik-konflik yang sebenarnya terjadi di Papua itu aktornya itu siapa dan sebenarnya tujuannya apa. Itu kita bisa mengetahui bersama dengan diskusi dalam publikasi ini, dalam hasil laporan penelitian. Nah, sebelum kita sembari menunggu, mungkin penulis bisa ada tanggapan seperti itu kepada penanggap, yaitu Kakak Vero, yang beliau jelaskan atau paparkan tadi soal setiap kejadian yang terus terulang lah, polanya sama seperti dari dulu hingga sampai saat ini. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan untuk tanggapannya kepada penulis Yohanes Mambrasar. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya mungkin tanggapi tadi ada dua hal yang disampaikan oleh Mbak Vero, ya. Satu itu soal apakah ini data cuma hanya melingkup orang Papua saja atau orang Papua lagi, ya. Tapi dari penelitian yang kami temukan, sebenarnya dari data ini ada satu korban juga warga non Papua yang tinggal di Papua, ya, di Jayapura. Ya, ada satu kasus di tanggal 21 Juli itu seorang petugas medis yang juga dianiaya, dipukul oleh tentara
pada saat kegiatan COVID ya, mereka mengamankan wilayah Sentani dan tentara lewat dan lalu kemudian mereka. Jadi ada kasus itu. Tapi dari beberapa kasus yang kami temukan atau juga yang dari pendampingan yang kami lakukan, tapi juga di kasus-kasus yang muncul ke publik itu lebih banyak kasus yang kami dapat adalah kasus yang korbannya adalah orang Papua. Jadi mungkin juga ada yang melibatkan orang non Papua, tapi itu tidak sampai di kami atau kami belum dapat informasi atau tidak dimunculkan di publik. Saya pikir kalau dari pengalaman pendampingan hukum yang kami lakukan, memang mungkin kalaupun ada itu lebih banyak dalam konteks kekerasan di dalam ranah penegakan hukum ya, misalnya di kasus-kasus di kekerasan dalam kasus-kasus kriminal itu ya. Karena ada banyak juga kasus yang di dalam kasus penangkapan penahanan yang juga melibatkan warga non Papua juga. Itu terus untuk kasus data berbasis gender. Jadi dari penelitian ini untuk beberapa korban juga ada juga korban perempuan ya. Di kasus penangkapan Mama Emma Megal dan 5 warga lainnya di Timika bulan ya sebentar ya, itu juga Mama Emma sendiri dan juga satu warganya juga perempuan juga ya. Ada 3 orang yang korban perempuan juga. Itu kasusnya tanggal 8 April di Timika. Itu tapi juga ya, tapi memang betul kita tidak mendata secara spesifik soal gendernya. Ya, itu tapi ada banyak kekerasan yang memang melibatkan perempuan. Dalam kasus penangkapan terhadap peserta demonstrasi itu banyak melibatkan korbannya adalah perempuan. Ya, di kasus yang di Unjen yang tanggal 28 dan 27 bulan September dan Oktober 2020 itu ada perempuan yang jadi korbannya. Saya karena kebetulan pendampingan secara langsung, jadi saya juga tahu di 27 bulan Oktober di Perumnas 3 itu korban perempuannya ada. Itu juga di kasus yang di Merauke ya, penangkapan dan pembubaran kegiatan diskusi yang difasilitasi oleh MRP. Itu ada banyak juga warga perempuan. Oke, di kasus yang lain juga misalnya di kasus 26 April di 2020 di Nduga, itu juga ada bahkan ada 2 ibu yang menjadi korban tewas. Begitu. Jadi ini sebenarnya kalau apakah kita ini cuma nanya ke para aktivis saja atau secara lain, tidak. Ini umum dan meluas di berbagai macam tempat. Cuman secara spesifik mengklasifikasi berbasis gender itu tidak dilakukan, tapi datanya tercover juga di sini. Terima kasih. Oke, baik. Tanggapan dari Saudara Yohanes. Oke, ini sembari kita menunggu Pak Direktur, tapi langsung bisa dijawab dulu. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari peserta diskusi publikasi ini. Ini untuk umum, nanti ketika saya baca, kalau nanti Kakak Vero yang mau jawab atau Yohanes yang mau jawab, saya persilakan saja ya. Jadi langsung dijawab. Nah, ini apakah dari data yang ada dapat ditemukan kaitan langsung antara eskalasi jumlah TNI Polri dengan eskalasi pelanggaran HAM? Berapa resiko besaran pelanggaran yang akan ditanggung dengan jumlah TNI atau Polri sebanyak 21.000 atau 30.000 personil tersebut? Mungkin ini sepertinya ditunjukkan kepada Kakak Vero yang tadi menyebutkan. Jadi mungkin langsung saja Kakak Vero bisa menjawab dari pertanyaan dari Damar, Abang Damar Juniarto.
Ya, saya persilakan pada kakak. Saya mungkin bisa tanggapi setelah itu Mbak Vero ya soal ini. Oke, boleh tanggapi dulu. Jadi begini Bang, kalau saya ini sangat berkaitan dan dari penelitian kita itu kami temukan. Jadi beberapa kasus terakhir yang terjadi itu juga berhubungan dengan tadi ada karena eskalasi pasukan keamanan yang masuk dan kemudian itu menimbulkan berbagai kekerasan yang contohnya ini kekerasan yang terjadi di Tambrau dan Maibrat itu murni di Tambrau itu murni terjadi karena ada penambahan pasukan, ada dan pembangunan Koramil baru. Bukan Koramil baru plus Kodim. Di Tambrau ada lebih dari 7 kasus. Itu murni terjadi tahun 2020 yang saya data itu terjadi setelah pembukaan Koramil baru di Kuor, pembukaan Koramil baru di distrik Yembun, pembukaan Koramil baru di Kebar, di FEF, begitu-begitu. Jadi kalau kita mau cari menghubungkan tadi apakah eskalasi ini terjadi seiring dengan meningkatnya pengiriman pasukan? Yes, saya sangat sepakat karena saya melihat beberapa kekerasan yang terjadi di Intan Jaya, di Induga, di Timika. Itu terjadi karena tadi pasukan-pasukan baru yang baru dikirim untuk kepentingan pengamanan Freeport, tapi juga penegakan hukum untuk kelompok-kelompok separatis, dan itu sangat berdampak langsung. Jadi korelasinya iya, dan itu tentu jelas penambahan pasukan itu meningkatkan kekerasan di Papua. Saya pikir begitu. Terus untuk yang minta materinya nanti saya akan bagi. Jadi saya pikir nomor saya juga sudah dibagi secara ke publik bersamaan dengan link ini. Saya pikir itu bisa dihubungi sehingga saya bisa kirim secara langsung dokumen ini ke teman-teman. Terima kasih. Oke, mungkin langsung saja untuk Kak Vero ada tanggapan dari pertanyaan yang tadi. Kalau kita belajar dari kasus Aceh, ini saya sebenarnya antropologis, jadi agak susah untuk bikin modeling begitu ya. Kalau orang ilmu politik mungkin bisa. Tapi kalau kita baca dari kasus yang ada di Aceh, dengan konsentrasi 13/1000 saja, ini perubahan rezim ini menghasilkan 2 kali korban sipil ya, mulai dari Gus Dur ke Megawati. Papua ini mungkin kalau kita lihat dari angkanya saja, misalnya 30 atau 28 yang tadi saya sebut, 28 itu berarti kalikan saja 2 dari Aceh. Jadi atau misalnya korban yang sekarang itu mungkin bisa tahun 2021 ini 2 kali dari itu ya, Yohanes ya, itu kemungkinan bisa itu jumlah korbannya 2 kali lipat nih kalau kemudian deployment terus berlangsung. Tapi kemudian kita harus melihat juga beberapa faktor. Saya pikir yang sama dari Aceh dan Papua ini adalah faktor korporasi ya. Waktu itu ada ExxonMobil di Aceh. Di sini ada Freeport dan ada perkebunan-perkebunan. Nah, ini juga merupakan sumber dari ini ya, persoalan biasanya pengamanan ini dan pelanggaran HAM. Itu kemudian kedua, yang paling sebenarnya memang persoalan pasukan non-organik ini lebih karena pasukan non-organik ini biasanya tidak mengetahui konteks masyarakat, tidak memahami budaya begitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara bicara baik-baik atau bicara dengan cara orang Papua, itu akhirnya harus harus dilakukan dengan cara kekerasan begitu. Ini memang dari pasukan organik ini kenapa non-organik ini kenapa menimbulkan ini kekhawatiran itu karena tidak mengetahui konteks sosial masyarakat dan budaya lokal, dan di dalam pengalaman kita di Papua, dan ini mungkin harus masuk ke modeling ini, bahwa sebenarnya unit-unit dari keamanan ini kadang-kadang berselisih ya satu sama lain, apalagi kalau ada ini ya persoalan uang lah. Itu kita tahu dari pembelajaran sebelumnya bahwa misalnya Brimob bisa saling tembak ini dengan Kopassus begitu. Lagi-lagi yang jadi korban kan masyarakat sipil. Jadi kalau kita bikin modeling berdasarkan atau kalkulasi berdasarkan kasus Aceh, misalnya memang setidaknya 2 kali lipat ini bisa saja jumlah korban di Papua dari yang sekarang ini ada.
Kedua, tapi kita harus menambahkan faktor-faktor lain yang bermain, misalnya intensifikasi persoalan perkebunan misalnya atau pengambilan tanah di daerah-daerah selatan, atau kemudian tanah ya di Intan Jaya dengan mining ini pertambangan, tapi juga faktor rasisme karena di Aceh walaupun ada semacam sentimen gitu anti Jawa atau anti Aceh, dan sebaliknya anti Aceh, di Papua ini rasisme lebih tajam begitu. Jadi kadang-kadang rasisme ini mewarnai semua pendekatan itu, termasuk pendekatan keamanan. Dan ini sebenarnya harus dimasuk ke dalam modeling untuk memprediksi sejauh mana ini misalnya 30.000 sampai 40.000 pasukan non-organik ini akan menghasilkan berapa banyak korban begitu. Nah, tapi ini kan persoalan kita orang wartawan atau saintis ya, tapi bagi orang Papua yang jelas ya semakin banyak korban itu berarti sebanyak kesedihan, semakin banyak duka. Dan ini yang tidak bisa dihitung oleh angka-angka begitu. Nah, ini yang kita juga harus melihat juga adanya faktor emosional ya, faktor emosional dalam arti kemarahan atau ketidakpuasan yang sudah terjadi lama. Ini yang juga pemerintah pusat juga tidak mau secara tulus untuk bagaimana lah untuk menyelesaikan ini, juga akan rugi juga kalau misalnya dia tetap ngotot bicara politik kesejahteraan atau masuk ke otonomi khusus seri baru atau lanjutan, tapi persoalan deployment ini atau kekerasan ini tidak terurus, itu ya tetap akan susah saya rasa. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Vero. Oke, untuk berikutnya ada penanggap yang sudah bergabung, Abang Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobay. Selamat sore, Abang. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Pak Direktur LBH Papua. Selamat sore. Beliau juga dulu pernah senior saya di Sejawa dan Bali. Kemudian beliau juga sebagai advokat di pengacara publik di LBH Jogja, dan sekarang kembali ke tanah air membantu mereka yang tertindas, buta hukum, dan termarginalkan yang ada di Papua dan konsen pada hak asasi manusia juga. Sama seperti Yohanes Mambrasar. Nah, jadi langsung saja Pak Direktur, mohon maaf karena memang waktu juga dan saya masuk, mungkin selebihnya Pak Direktur sudah mengetahui dalam diskusi publikasi ini ya, apa yang sudah tadi juga dipaparkan oleh penulis Yohanes Mambrasar maupun yang dari penanggap yang kedua ya dari Kakak Vero telah menjelaskan dari akar persoalan pelanggaran HAM dari tahun ke tahun sampai dengan bagaimana pendobropan militer TNI Polri non organik maupun organik yang saat ini dibanding jauh lebih besar daripada masyarakat Papua sendiri. Nah, jadi bagaimana Pak Direktur sendiri melihat hasil dari mungkin penelitian dari penulis dan juga kawan-kawan dari paham maupun kontras, dan bagaimana kasus-kasus kekerasan dari di luar prosedur hukum ya yang selama ini terjadi. Nah, Direktur sendiri bagaimana melihat persoalan kasus-kasus di tanah Papua ini? Oke. Sabar, saya speaker agak mati sedikit, jadi saya setel. Oke, yang pertama saya minta maaf karena tidak bisa mengikuti dari awal. Bung penulis, maaf ya. Kemudian
Sista Vero, saya juga minta maaf, saya tidak, tapi yang intinya saya sudah coba membaca apa yang sudah disajikan oleh penulis. Yang pertama, saya sangat hormat buat rekan penulis karena bisa mendokumentasikan fakta kekerasan yang terjadi di tahun 2020. Hormat untuk itu karena banyak yang kerja tapi sedikit yang kemudian menulis sesuatu yang luar biasa. Mungkin dengan ini akan menjadi catatan bagi rekan-rekan kita yang akan menulis maupun rekan junior-junior kita yang akan melanjutkan perjuangan ini, maupun juga bisa menjadi referensi bagi kita dalam pembelahan khususnya untuk hak asasi manusia di Papua. Nah, dari apa yang disajikan, saya sangat berterima kasih karena penulis kemudian bisa memetakan motif dari tindakan kekerasan yang terjadi. Sementara kita di lapangan jarang kemudian melihat itu karena kita langsung diperhadapkan dengan korban dan yang kita ataupun yang kemudian jadi korban kriminalisasi. Sementara kita akan berpikir tentang bagaimana kemudian melakukan advokasinya, baik untuk korban pelanggaran HAM maupun juga bagi yang menjadi korban kriminalisasi. Kita akan berhadapan dengan itu. Jadi terkadang muatan-muatan motif yang si penulis bisa sajikan di sini itu luput dari pantauan kami. Untuk itu saya juga berterima kasih kemudian karena bisa memberikan muatan itu. Dan selanjutnya menyangkut fakta kekerasan yang terjadi, ini lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kita kan semua tahu bahwa di Indonesia ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara yang disebutkan oleh rekan penulis di sini ini adalah fakta pelanggaran hukum. Dan kalau kemudian kita petakan, dia masuk dalam kategori delik aduan. Kalau delik aduan itu tanpa ada laporan, Pak polisi yang menjadi aparat penegak hukum harus bertindak langsung, menindaklanjuti tanpa harus ada laporan. Tapi yang kemudian menjadi miris di sini yaitu dari laporan yang kemudian disajikan oleh rekan saya ini, itu tidak ada satu kasus pun yang kemudian ditindaklanjuti. Padahal masuk dalam kategori delik biasa dalam konteks hukum pidana. Nah ini kemudian bisa menunjukkan fakta impunitas ya, karena yang melakukan di sini yaitu TNI dan juga Polri. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan adanya kepentingan ekonomi, ini lagi-lagi kemudian menjadi sebuah fakta yang kemudian ingin menunjukkan dari rentetan kekerasan yang sedang terjadi di Papua. Nah, mulai dari kita lihat contoh di Nduga ya, itu kan awal konfliknya karena pembuatan jembatan dan jalan. Nah, pembuatan jembatan jalan itu kan masuk dalam skema besar proyek strategis negara. Begitu. Dan ini kemudian lagi-lagi menunjukkan bahwa ada kepentingan ekonomi yang kemudian mengerahkan aparat ke sana dan berujung pada terjadinya peristiwa kekerasan yang sampai saat ini kita belum pernah dengar, yaitu penegakan hukum kepada aparat yang kemudian melakukan tindakan kekerasan kepada warga. Kalau yang disajikan oleh si penulis yaitu terkait tindakan yang dialami oleh Elias Karunggu dan bapaknya, kemudian bagi si Eden Bebari di Timika, ini kan
sebuah fakta hukum pelanggaran HAM. Tapi pertanyaannya adalah sampai saat ini sudah sejauh mana fakta penegakan hukumnya itu. Nah, kenapa saya harus sampaikan terkait penegakan hukum? Ya, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Siapapun subjek yang melakukan, baik itu warga negara maupun baik itu masyarakat sipil maupun anggota TNI Polri kan wajib ditindak. Karena di depan hukum tidak ada yang lebih, semuanya sama. Nah ini lagi-lagi menunjukkan kekebalan hukum yang kemudian sedang terjadi di Papua. Nah selanjutnya berkaitan dengan latar belakang tindakan latar belakang kekerasan yang kemudian terjadi yang menurut penulis itu disebabkan karena kebijakan keamanan. Nah, di sini yang saya pikir menarik untuk kemudian kita lihat. Nah, pendekatan keamanan kalau kemudian kita lihat pada Undang-Undang Otonomi Khusus ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 di pasal 4 itu jelas, pasal 4 ayat 1 itu jelas menyebutkan bahwa berkaitan dengan pertahanan keamanan itu langsung dikendalikan oleh pusat. Nah ini kemudian menunjukkan fakta di mana pusat diberikan legalitas untuk mengatur kebijakan keamanan di Papua. Dan pendropan pasukan yang sampai jumlahnya seperti yang tadi disebutkan oleh pemateri sebelumnya ini penanggap sebelumnya itu menunjukkan bahwa semua ini implementasikan oleh pusat. Yang kemudian sangat-sangat disayangkan yaitu yang memiliki kewenangan pengawasan ya dalam hal ini DPRP. Mereka tidak bisa buat apa-apa karena memang Otsus memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat untuk kemudian melakukan pendropan. Nah, di sini kemudian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar dari pendropan pasukan ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dan selanjutnya ketika kita lihat pendropan pasukan yang dengan jumlahnya seperti yang tadi sudah disebutkan, yang kemudian menjadi pertanyaan yaitu apakah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya menyangkut pendropan atau penambahan pasukan yang diatur di pasal 17 itu diimplementasikan tidak di sini. Nah, ini yang saya selalu bertanya-tanya ke publik dan juga kepada dalam hal ini yang menjadi panglima tertinggi yaitu Presiden untuk menanyakan terkait apakah sudah ada Kepres atau Perpres yang diberlakukan oleh Pak Presiden dalam konteks pendropan pasukan di Papua. Apakah yang diberlakukan dalam konteks pendropan pasukan di karena dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun berlaku konteks pendropan harus ada pasukan Undang-Undang Nomor Kepres. Ada atau tidak ada yang menjadi pertanyaan yaitu apakah ada pembahasan di DPR RI terkait pendropan pasukan ini. Nah kalau seandainya tidak ada sama sekali berarti kan ini lepas pantauan ini dari DPR RI. Sementara kalau kemudian kita lihat dari DPR RI kebijakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak ada DPR itu DPR RI. Pertanyaan harus kita tanyakan kepada anggota DPR RI yang datangnya dari wilayah Papua. Mereka buat apa untuk fakta pendropan pasukan yang kemudian melahirkan sekian fakta kekerasan di tahun 2020 ini. Nah, selanjutnya dari ketidakjelasan penerapan daerah operasi militer secara ilegal oleh pemerintah pusat. Kenapa saya katakan ilegal secara ilegal?
Karena berkaitan dengan mekanisme pendropan pasukan itu jelas diatur pada pasal 17, berkaitan 18, 19, 20. Di dalam pas dari itu, sekedar saya ingin tambahkan ya, berkaitan dengan yang ada motif ekonominya, kita semua tahu bahwa sejak tanggal 26 Desember tahun 2019, itu PT Freeport Indonesia dan juga TNI dalam pemberitaannya, Pak Panglima TNI menyebutkan bahwa MOU yang kemudian kita lakukan itu kemudian akan dijalankan oleh Kogab Wilhan. Berdasarkan beberapa fakta kekerasan yang terjadi baik tahun 2020, kami melihat dalam pemberitaan yang menyampaikan fakta tersebut yaitu humas dari Kogab Wilhan. Itu dari beberapa media online. Saya kemudian berkesimpulan apakah ini bagian dari implementasi MOU antara Freeport dan sumber dalam fakta kekerasan yang terjadi di tahun 2020 mulai dari Nduga, Intan Jaya dan juga Mimika itu disampaikan ini yang kemudian tentu di tahun 2019 juga begitu. Nah, di sini yang jadi pertanyaan kemudian Kogab Wilhan ini dibentuk untuk apa? Dibentuk untuk apa kalau faktanya di Nduga kemudian ada terjadi pelanggaran HAM terhadap anak dan bapak dan Karungari dan Roni Wandi, kemudian juga di Intan Jaya ada beberapa pewarta termasuk Pak Pendeta dan pewarta dan juga yang sedang terjadi di tahun 2021 kemarin di awal bulan. Dan itu kemudian jadi pertanyaan, apakah ini bagian dari implementasi MOU Freeport dan TNI? Nah, di sini saya pikir si Freeport harus kaji ulang juga itu MOU-nya. Kalau faktanya kemudian melahirkan tindakan kekerasan yang itu berdampak pada masyarakat sipil. Begitu. Nah, berkaitan dengan pendropan pasukan ini juga yang perlu kami lihat yaitu implementasi dari Konvensi Jenewa tahun 1949. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang kemudian meratifikasi dan tunduk pada konvensi. Terlepas dari lawannya itu apa statusnya itu hal lain, tapi TNI dan Polri yang kemudian menjadi representasi alat keamanan negara yang mana negaranya sudah tunduk pada Konvensi Jenewa semestinya melakukan mengimplementasikan prinsip-prinsip itu. Dalam hal ini ya mungkin humaniter itu wajib diberlakukan. Kan sangat lucu ketika kita lihat masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban. Baik itu korban pelanggaran hak hidup maupun pelanggaran maupun menjadi korban pengungsian. Nah, ini yang kemudian masuk menjadi bagian dari kritikan kami terhadap kebijakan pertahanan keamanan yang dikendalikan oleh pusat. Semestinya melihat
prinsip-prinsip dalam konvensi Jenewa. Nah, dalam konteks ini juga kami lagi-lagi bertanya-tanya ini pada Palang Merah Indonesia yang memiliki tugas untuk kemudian menjadi petugas kemanusiaan di Nduga, di Intan Jaya, di Mimika. Mereka buat apa dalam kondisi ini? Kalau memang Palang Merah Indonesia tidak bisa, ya panggil Palang Merah Internasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena negara Indonesia sudah tunduk sama Konvensi Jenewa. Sehingga itu semestinya yang harus didorong. Dan ini mungkin bukan kami yang bicara, semestinya DPR RI ini yang khususnya bagian politik, hukum, dan keamanan. Karena itu bagian dari ranah kewenangan pusat. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur masalah pertahanan keamanan ini. Begitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan penanggap sebelumnya. Akhirnya saya sangat apresiasi kepada penulis karena bisa menyajikan ini, bisa menyajikan buku Orang Papua Dilarang Bicara ya. Saya apresiasi karena melalui ini akan menjadi sesuatu yang akan menyuarakan tentang kebisuan yang diciptakan oleh negara untuk membungkam ketidakadilan dan fakta kekerasan yang ada di Papua. Bahkan negara sendiri tidak mampu nih memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan itu. Kami lihat dalam fakta pelanggaran kekerasan di tahun 2020 tidak ada satupun kasus yang diproses dalam pengadilan negeri. Baik di Nabire, Jayapura, di Timika. Tapi kalau para masyarakat sipil yang kemudian dikriminalisasikan itu banyak yang kami tangani. Tapi tidak pernah ada satupun anggota TNI maupun Polri yang menjadi pelaku itu diproses. Bahkan yang lebih jauh lagi, pengadilan HAM itu tidak pernah terbuka di sini. Kita punya 3 kasus masih bolak-balik dari Jaksa Agung, kemudian kembali ke Komnas, dari Komnas kembali juga ceritanya begitu. Kemudian bertambah lagi nih, ada pelanggaran HAM baru yang kita tidak tahu nanti Komnas akan investigasi atau tidak. Karena kita lihat juga kemarin Komnas sendiri bilang kalau dia sepakat dengan pemerintah untuk penerapan pasukan di Papua. Ini lagi-lagi kami sebut Komnas, Ketua Komnas ini melakukan pelanggaran kode etik, tapi saya kurang tahu Dewan Kehormatan Komnas ada berikan sanksi kode etik atau tidak. Dan juga saya juga sebenarnya kritik sih sama kawan-kawan aktivis HAM Jakarta. Kenapa itu si Ketua Komnas yang mendukung penerapan pasukan itu tidak didesak untuk diberikan sanksi? Atau bisa kalau tidak ya dikeluarkan saja dari Komnas. Karena Komnas dibentuk untuk memperjuangkan HAM, bukan mendukung pelaku pelanggaran HAM. Kalau mendukung penerapan pasukan itu kan sama saja mendukung pelaku pelanggaran HAM. Begitu. Itu mungkin dari saya. Saya minta maaf sekali lagi kepada Bung penulis, Sista Vero, Bung Mai. Saya datang terlambat, masuk juga terlambat. Begitu. Saya minta maaf ya kalau tanggapan ataupun masukan ataupun sanggahannya tidak pas. Tapi mari kita diskusi. Baik, Pak Direktur, hormat diberi, terima kasih banyak atas penjelasan dari segi aturan yang sudah sangat jelas dan tertuai dalam ribuan bahkan ratusan ini ya aturan-aturan, tapi tidak pernah diimplementasikan dalam prakteknya demikian, walaupun tumpang tindih. Nah, soal impunitas di kalangan militer ini seharusnya sudah disebut sudah hilang seperti itu ya Pak. Tapi selama ini tidak pernah diproses dalam
peradilan umum, melainkan selalu diproses dibawa ke peradilan militer, sehingga itu pun apakah hukumannya itu diberikan sesuai perbuatan atau tidak. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan kepada kami sebagai kawan-kawan penggiat HAM maupun terutama kepada mereka yang keluarga korban. Yang mana selama ini para pelaku itu kerap sekali dilindungi. Seperti itu. Mungkin kemudian hampir sama juga apa yang dijelaskan oleh Pak Direktur LBH Papua. Sebenarnya konfliknya itu hampir sama. Konflik Papua tidak terlepas dari kepentingan korporasi, begitu ya. Kemudian dari tadi juga disampaikan oleh penanggap, yaitu Kakak Vero, sebenarnya sama juga Aceh dan Papua adalah faktornya adalah karena kepentingan korporasi. Kalau bahasa awamnya, di mana ada gula pasti ada semut, seperti itu. Yaitu ya para robot-robot ini akan selalu datang di drop untuk kepentingan untuk melindungi korporasi yang ada di Papua. Baik itu Freeport, kemudian ya seperti kelapa sawit dan lainnya. Nah, kita masuk apakah mungkin dalam ungkap penjelasan dari Pak Direktur tadi mungkin ada mau sampaikan satu dua kata oleh penulis menanggapi satu kalimat atau ini. Kalau tidak, nanti saya akan masuk pada satu pertanyaan dari peserta. Seperti itu. Halo, penulis Yohanes Mambrasar. Suara, Yohanes. Mute. Coba aktifkan mute. Yohanes, tolong aktifkan mute-nya. Halo. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Iya. Iya. Jadi oke, baik. Jadi dari data ini untuk kasus yang masuk dalam proses hukum ya memang benar tadi sebagian besar ini ya. Cuma ada dua kasus dari data tahun 2020 yang didorong. Satu itu ke pendeta Yeremia Senambani, tapi lagi-lagi proses ini tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme aturan resminya ya. Karena ini kasus masuk dalam domain pelanggaran HAM dan kami berbagai macam pihak keluarga korban juga maupun banyak warga yang mendesak untuk kasus ini harus didorong di pengadilan HAM, tapi kemudian Mabes TNI membawa kasus ini ke di pengadilan militer, tapi lagi-lagi kasus kita juga belum tahu perkembangannya sudah sampai di tahap mana, tapi terakhir kasusnya sudah di auditor ya. Itu terus yang berikutnya juga sama juga di Luther Sanambani juga, tapi kasus Yeremia Sanambani, pendeta Yeremia Sanambani itu yang kasusnya di Intan Jaya itu sampai sekarang belum ada proses hukumnya ya, masih di tahapan pendalaman di kepolisian. Halo, Yohanes. Halo, Saudara Yohanes.
Halo Kak Vero, apakah masih di sana? Halo Kak Vero? Halo Kak Vero? Halo ya, sorry. Ini Oke, kayaknya hostnya agak aneh nih. iya, Aduh, ini tidak tahu suaranya sudah menghilang, kemudian ada suara-suara orang. nah itu Sumulai. Ya, Kakak eh, Asa, ya, apakah bisa? gimana? Ya, mungkin Yohanes tadi sudah apa soal pembunuhan tadi sudah dijelaskan juga ya bagaimana prosesnya. Mungkin ini untuk sebelum saya ke Yohanes, ini ada pertanyaan dari perempuan tanah. Katanya mau berikan pertanyaan khusus untuk Kak Vero soal pelayanan publik tadi berkaitan dengan tenaga dokter yang minim. Apakah ada unsur lain seperti malapraktek di rumah sakit yang berada di Papua? Saya tanya karena angka kematian meningkat di rumah sakit mitra masyarakat di Timika yang milik tujuan suku, milik 7 suku, istilah Freeport, dan tapi terlalu banyak kematian. Nah, mungkin itu karena apa? Mungkin Kak Vero bisa jelaskan. Saya mungkin berterima kasih ke Kakak Emmanuel dulu karena Ya. saya pandangannya saya sangat hormati dan sangat informatif. Saya sangat membantu juga sebagai saya di sini juga peserta dan mendengar itu bahwa tidak ada semacam tidak ada proses hukum ya terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran ini. Saya pikir yang terjadi dengan jadi ini ada dua hal ya kalau kita memahami persoalan HAM ini persoalan HAM yang langsung seperti ini yang sekarang ini menjadi fokus kita, tapi juga ada aspek lain yaitu misalnya hak ekonomi sosial politik itu yang mungkin tidak langsung masuk ke sini, tidak langsung masuk di dalam laporan Yohanes tadi. Ini yang memang belum banyak dilakukan ya tentang situasi pemenuhan hak-hak sosial politik dan ekonomi. Tapi saya pikir ada teman-teman misalnya di ICP yang menggunakan yang memberikan laporan misalnya tentang jumlah kematian ibu di Papua, kemudian juga jumlah kematian bayi di Papua. Ini dibandingkan dengan kasus kekerasan yang tadi kakak Yohanes, yang adik Yohanes tadi bilang, memang persoalan pelayanan publik ini belum mendapatkan perhatian yang setara. Jadi misalnya sampai sekarang kan belum ada investigasi, misalnya tentang kematian-kematian yang terjadi di rumah sakit. Ya, jadi ada beberapa penelitian misalnya dari Ibu Jenny Munro, dari Leslie Budd, itu hanya di Wamena saja, tapi belum ya, sampai ke daerah-daerah seperti Timika atau bahkan Jayapura. Dan ini mungkin harus jadi perhatian juga untuk teman-teman lain. Saya pikir memang teman-teman pembela HAM di Papua ini sudah sangat ini ya overwhelmed itu maksudnya karena terlalu banyak kasus. Jadi memang perhatian harus dibagi-bagi. Nah, ini mungkin dari pihak gereja, baik mungkin SKPKC atau mungkin dari SKP Kingmi atau Gidi, mungkin atau GKI ini bisa memulai juga untuk melakukan studi tentang situasi ekonomi, budaya, kesehatan. Kami sebenarnya saya sendiri sedang bekerja sama dengan gereja Kingmi ini untuk mungkin akhir tahun menyiapkan laporan tapi lebih bersifat pelayanan publik ya, misalnya tentang situasi kesehatan, situasi pendidikan begitu.
Tapi secara umum itu saya pikir USAID itu ada lembaga bantuan Amerika ini kemarin sempat membuat laporan tentang situasi kesehatan. Kita menunggu ini kapan publikasi itu akan dikeluarkan begitu. Jadi maaf belum bisa membantu banyak. Mungkin Kakak Emmanuel silakan. Oke, baik Kakak Vero, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian mungkin ada mau ditambahkan dari Kakak Eman, Bang Pak Direktur. Halo? Pak Dir? Halo Bang Eman? Ya, untuk untuk Bang Eman bisa dilanjutkan juga terkait dengan kasus penembakan 5 warga sipil di Kabupaten Puncak, Distrik Gome Utara. Nah, itu ada peserta sedang menanyakan soal itu bagaimana tindak lanjutnya. Mungkin bisa sampaikan atau bentuk updatean di dalam diskusi publikasi ini. Halo Kakak Pak Dir. Wah, ini sudah semuanya sepertinya sudah tidak ada suara dan tidak bisa dengar. Mungkin ini orang tidak suka kita memaparkan apa yang persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Coba Sudah. saya. Halo? Oke. Halo. Sudah. Ya. Selamat sore Pak Dir. Halo? Ya. Ya, sore. Oke, sore. Ini mohon untuk sekalian dijawab soal penembakan soal 6 orang itu ya. 5 penembakan 5 warga sipil di Kabupaten Puncak. Itu ada peserta yang minta update. Oke. Terkait dengan peristiwa pelanggaran hak hidup ya terhadap 4 warga sipil dan juga tindakan penembakan ya terhadap 1. Karena dari 5 itu ada 4 yang meninggal, kemudian 1 masih luka-luka dan kemudian dirawat. Itu kasusnya sudah kita laporkan ke Komnas Perwakilan Papua dan dalam laporan tersebut kami minta untuk kemudian Komnas Perwakilan Papua melakukan investigasi. Kemudian laporan kami atas dasar dugaan pelanggaran HAM berat, dalam hal ini hak hidup seperti itu. Nah, kami sudah kurang lebih 3 kali ke Komnas Perwakilan Papua untuk menanyakan perkembangan kasusnya sudah sejauh apa. Dan kami memang tidak mendapatkan keterangan yang jelas ya dari tindakan apa yang sudah mereka lakukan. Karena ada beberapa hal yang salah satunya disampaikan yaitu terkait kendala biaya. Nah, ini juga sempat disebutkan ke kami. Nah, itu mungkin yang bisa saya sebutkan ya terkait 5 kasus tadi. 5 masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban penembakan di Puncak, Kabupaten Puncak, Papua. Nah, perlu saya juga sampaikan di sini, itu bukan hanya 5 itu ya yang kita laporkan ke Komnas Perwakilan Papua, namun ada juga beberapa peristiwa lainnya seperti yang di Kabupaten Intan Jaya
di Kabupaten Nduga. Itu sudah kita laporkan ke Komnas Perwakilan. Hanya kita mendapatkan fakta yang serupa ya. Ada kondisi terhambat. Kalau dari apa yang disampaikan oleh orang Komnas Perwakilan Papua, dia banyak kali menyebutkan kendala biaya. Nah, kendala biaya ini juga saya kemudian berpikir, loh, kan di dalam Undang-Undang Nomor 21 kewenangan menyebutkan tentang pembentukan Komnas HAM, kemudian Pengadilan HAM, dan juga KKR. Nah, Komnas HAM Perwakilan Papua itu kan bagian langsung dari implementasi Undang-Undang Otsus tersebut. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan di sini, kalau kendalanya uang, itu berapa budgeting anggaran yang kemudian diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua ke Komnas HAM untuk kemudian melakukan tugas-tugas mereka. Dalam hal ini salah satunya adalah investigasi atas dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Kalau memang sedikit yang diberikan, maka ya kita sudah bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa pemerintah Provinsi Papua itu juga tidak memiliki komitmen untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Sebab itu terlihat melalui budgeting anggaran yang diberikan kepada Komnas HAM untuk melakukan tugas-tugasnya. Padahal kita semua tahu bahwa di dalam Undang-Undang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas itu pada pasal 28I ayat 4 berkaitan dengan tanggung jawab perlindungan pemajuan HAM, itu kan tugas negara melalui pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan di sini yaitu pemerintah Provinsi Papua. Kalau politik anggarannya ke Komnas HAM sedikit, ya kita sudah bisa ambil kesimpulan kalau pemerintah Provinsi Papua yang mayoritas diisi oleh orang Papua asli itu tidak punya komitmen untuk penegakan HAM di Papua. Buktinya ya politik anggarannya sedikit. Begitu. Nah ini kenapa saya sampaikan ya, karena saya temukan fakta Kepala Perwakilan Komnas HAM itu bicara tentang uang. Dan itu menjadi kendala dia untuk kemudian melakukan kerja-kerja Komnas HAM Perwakilan Papua di sini. Begitu. Itu mungkin Baik. yang bisa saya tambahkan ya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa dilanjutkan juga. Ini kan penulis juga tadi tidak berkaitan soal dengan politik kekerasan, soal politik ya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi maupun tentara. Nah, penulis sendiri dia menggarisbawahi soal itu, sehingga ini kan ada pelanggaran-pelanggaran di mana para tahanan juga kerap sekali mereka itu sakit dalam tahanan, yang mana tidak pernah diberikan akses dalam kesehatan, maupun bahkan ada korban-korban yang salah tangkap dan meninggal dunia. Dalam kasus 13 orang aktivis Merauke, mungkin ini sangat bagus karena memang ini menyangkut hak asasi manusia untuk semuanya. Jadi langsung saya persilakan untuk bisa update. Sebut Merauke langsung volume suara semuanya hilang. Aduh.
Halo? Oke, sudah. Halo, Oke. halo, siap. Ini ada yang kendalikan kah ini? Ya, benar. Yang dikendalikan di situ. Yo, itu kita bisa lapor itu. Gunakan undang-undang konsumen. Tuh, kan kemarin Pak Jokowi juga sudah dikenai kan perbuatan melawan hukum atas pemblokiran internet di Papua. Oke, saya lanjut ya seperti yang tadi dibilang. Halo? Silakan. Oke. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik juga ya berkaitan dengan penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana, khususnya hak-hak tersangka. Ini bukan hanya satu, bukan hanya yang di Merauke kemarin ya. Lalu di tahun 2019-20 itu kita temukan ada satu perempuan namanya Tresta Iaba. Dia juga disiksa bahkan mau diperkosa di dalam rutan Polda Papua. Itu juga sudah kita laporkan ke Propam Polda Papua, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Berikutnya kasusnya Bang Basoka Logo yang dia ditahan dititipkan di rutan Polresta Jayapura, yang mana pada saat itu dia mengalami kondisi sakit yang semestinya diberikan hak atas kesehatan dengan segera, dipenuhi hak atas kesehatannya dengan segera, namun tindakannya sangat lama pada saat itu. Selain itu, kami temukan fakta di tengah tingginya pandemi COVID ini, itu di beberapa rutan itu sangat banyak tahanan titipannya. Nah, ini juga kami kemudian sempat mempertanyakan terkait implementasi dari protokol COVID di dalam tahanan itu sendiri. Begitu. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan fakta yang terjadi di rutan Polres Merauke, ini menjadi sesuatu yang sangat miris ya, karena kita semua mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ya, tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, itu jelas menyebutkan terkait hak atas kesehatan bagi tersangka. Dan itu kan semestinya dipenuhi oleh yang menahan. Dalam hal ini polisi, kalau memang dia tahan. Kalau memang jaksa, ya jaksa yang harus memenuhi. Kalau hakim, ya hakim. Nah, dalam konteks kasus aktivis kriminalisasi pasal makar terhadap aktivis komite KNPB Merauke, di situ sangat lambat yang diambil. Bahkan ketika klien kami itu masuk ke rumah sakit, itu kami belum dapat bukti dari keluarga klien kami yang menyebutkan bahwa ini dibayar oleh pihak pihak kepolisian. Bahkan atas dasar kondisi itulah yang membuat kami juga harus mencari uang untuk kemudian penuhi hak atas kesehatan dari si klien kami yang adalah tahanan Polres Merauke. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan terkait lemahnya bahkan nihilnya penegakan HAM terhadap pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses sistem peradilan pidana di Papua. Nah, praktek-praktek ini kalau kemudian kita lihat secara kode etik kepolisian, itu jelas itu
ada pelanggaran kode etik, pelanggaran peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 ya tentang disiplin kepolisian. Selain itu juga jelas pelanggaran peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM dalam tugas-tugas kepolisian. Tapi ya lagi-lagi menjadi pertanyaan ini, si Propam kerja apa dalam melihat fakta tingginya pelanggaran hak-hak tersangka ini? Itu yang pertama. Yang kedua, Irwasda, pengawasan di dalam internal untuk institusi kepolisian juga buat apa dalam konteks ada fakta pelanggaran hak tersangka ini. Nah, ini yang kemudian menjadi luka ya dalam implementasi peradilan pidana di Papua. Dan itu saya lihat bukan hanya pada tahapan penyidikan saja, tapi juga dalam pra penuntutan di persidangan itu banyak terjadi hal seperti itu. Jadi saya bisa simpulkan yang melakukan pelanggaran hak tersangka itu bukan hanya polisi, tapi jaksa juga melakukan itu, hakim juga melakukan itu. Karena kalau bicara sistem peradilan pidana itu kan 3 institusi ini nih. Dan hampir semua itu mereka melakukan hak tersangka. Tadi kalau pertanyaannya ke Propam, pertanyaan berikutnya ke pengawas jaksa itu buat apa dalam kasus pelanggaran hak tersangka. Kemudian lebih jauh, pengawas hakim itu buat apa? Komisi yudisial ini buat apa? Ketika melihat hakim yang kemudian melakukan pelanggaran hak tersangka. Nah, ini mungkin bisa melengkapi ya. Itu kalau kita menggeneralkan dengan fakta kekerasan yang disajikan oleh rekan saya, rekan penulis, itu berarti kita sudah bisa ada satu gambaran besar. Jadi kekerasan itu atau pelanggaran itu terjadi baik di hulunya sampai ke dalam proses persidangan, proses penegakan hukumnya itu masih terus terjadi itu praktek kekerasan atau praktek pelanggaran hak asasi, begitu. Dan ini kalau kemudian kita simpulkan berarti sudah sistematik ya, terjadi terhadap orang Papua mau orang Papua. Ya. Begitu, Bung. Baik, terima kasih Pak Dir atas penjelasan dan updatean kasus dari 5 kasus penembakan dan juga kasus update Merauke. Dan juga terima kasih banyak kepada penanggap yaitu Kakak Vero maupun Pak Direktur LBH Papua yang mana telah memberikan masukan, kritikan ataupun pendapat dalam laporan publikasi per tahun 2020 yang dilakukan oleh Saudara Yohanes Mambrasar bersama rekan-rekannya dari Paham Papua dan juga Kontras Federasi Kontras Papua. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penanggap maupun pada penulis. Semoga tulisan atau laporan ini bisa bermanfaat bagi dalam penegakan hukum ke depannya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang di luar dari proses law of law.